Jika kalian sayang ibu dan ayah, cepat subscribe dan like. Masya Allah tabarakallah, hadis hari ini mempersembahkan. Inilah cerita singkat tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Makkah, salah satu kota yang penuh dengan padang pasir. Beliau lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Hijriah. Kelahiran beliau merupakan berkah bagi umat Islam dan merupakan titik awal dari perjalanan kenabian. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah putra dari Sayyidah Aminah, yakni seorang ibu yang salehah dan Sayyid Abdullah. Ayah beliau meninggal sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia ini. Tahun kelahiran beliau juga dikenal sebagai tahun gajah, yang terkenal karena kejadian ajaib ketika pasukan gajah pimpinan Abraha dari Habasyah menyerang Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan menghentikan serangan pasukan gajah tersebut dan melindungi Ka'bah. Keajaiban ini dicatat dalam surah Al-Fil dalam Al-Quran, yang secara harfiah berarti tahun gajah. Meskipun beliau dilahirkan sebagai yatim piatu karena kepergian ayahnya Abdullah dan saat usia 6 tahun nanti ibu beliau juga meninggal dunia. Sampai akhirnya beliau dibesarkan dengan kasih sayang oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Saat masih bayi, beliau dirawat oleh seorang ibu bernama Halimah Sa'diyah. Beliau adalah orang yang menyusui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat masih kecil, walau ASINYA sulit keluar. Namun, karena ketulusan dan kebaikannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati Halimah dengan melancarkan ASINYA. Kejadian ini menunjukkan rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang ikhlas dalam berbuat baik. Meskipun beliau tumbuh dalam lingkungan yang terasa asing, kehidupan pada masa kecilnya tidak berbeda jauh dengan anak-anak lainnya. Namun, ada tradisi Quraisy pada masa itu mengharuskan anak-anak mereka diselamatkan dari pengaruh negatif, sehingga pada usia 18 hari, ibunya, Aminah, terpaksa menyembunyikannya di pedalaman. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Halimah binti Sa'diyah selama 3 tahun. Pengalaman masa kecilnya yang unik ini menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang mengarah pada panggilan kenabian dan misi mulianya untuk membawa ajaran Islam kepada umat manusia. Oke, terima kasih Ali karena sudah menceritakan pada bagian itu. Baik, perkenalkan, nama saya Syakila. Barusan adalah penggalan cerita singkat Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa beliau kecil. Cerita selanjutnya akan masuk pada tahap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam remaja hingga beranjak dewasa. Silahkan Ali, lanjutkan ceritanya dan jangan lupa perkenalkan dulu dirimu sebelum bercerita. Astagfirullahal, Adzi, maafkan saya karena lupa memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Ali. Terima kasih Syakila sudah mengingatkan saya untuk memperkenalkan diri. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Baik Syakila, saya akan melanjutkan ceritanya. Berikut cerita tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari remaja hingga beranjak dewasa. Ya, sama-sama Ali, saya akan selalu memperhatikan kamu bercerita. Untuk teman-teman jangan lupa klik subscribe dan like ya supaya Ali semangat melanjutkan ceritanya. Baik, saya akan melanjutkan ceritanya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Pada masa remaja, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga dari tindakan maksiat yang merugikan orang maupun merugikan untuk diri beliau. Suatu ketika, beliau bercerita tentang pengalamannya saat 2 kali hadir di pesta pernikahan pada zaman jahiliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup telinganya saat beliau mendengarkan percakapan yang tidak senonoh sehingga beliau tertidur dan baru terbangun keesokan harinya. Setelah pengalaman tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lagi berniat untuk terlibat dalam tindakan yang tidak baik. Ketika berusia 20 tahun di Mekah, beliau menyaksikan peristiwa penting Harbul Fijar, pertempuran antara suku Quraisy dan suku Qais, serta Ailan. Itulah cerita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam singkat tentang masa remaja beliau. Mendekati usia dewasa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semakin mendalami dunia bisnis. Beliau mulai terlibat dalam aktivitas perdagangan bersama rekannya yang terbaik, Sa'ib bin Abi Sa'ib. Namun, pada usia 25 tahun, perjalanan bisnis beliau mengambil arah yang baru ketika beliau menjalin kerjasama dengan seorang wanita kaya bernama Khadijah. Perkenalan antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah bermula dari lingkup bisnis. Khadijah biasa membiayai kafilah perdagangan dari Mekah ke Suriah, dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi bersama mitranya. Keterlibatan beliau dalam perjalanan dagang ini menjadi dasar bagi hubungan bisnis mereka dan membuka jalan menuju hubungan yang lebih dekat di kemudian hari. Keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan perdagangan membuat Khadijah semakin terpikat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian,
Hadijah mengutus seorang sahabatnya, yakni Nafisah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginan mulia tersebut, yakni untuk melamar Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dengan gembira menyambut kabar tersebut dan membagikannya kepada para paman-pamannya. Salah satunya, Hamzah bin Abdul Muthalib, mendampingi Nabi Muhammad SAW untuk melamar Hadijah. Pernikahan mereka pun dilangsungkan ketika Nabi berusia 28 tahun. Sekarang masuk pada pembahasan cerita Nabi Muhammad SAW singkat di bagian kerasulan beliau. Sebelum Rasulullah diutus sebagai Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan beberapa anugerah istimewa padanya, di antaranya adalah kecerahan dan kesucian wajahnya. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menandakan kedatangan Nabi terakhir dengan kedudukan yang paling agung hingga akhir zaman. Saat berada di Gua Hira di samping Jabal Nur, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi yang dihadirkan oleh malaikat Jibril. Wahyu pertama ini kemudian diwahyukan dalam surah Al-Alaq ayat 1-4. Nabi Muhammad akhirnya memulai penyebaran ajarannya secara terbuka, dimulai dengan memberi dakwah kepada keluarga terdekatnya, terutama Bani Hashim. Namun, respon terhadap dakwah ini tidak selalu positif. Hanya keponakan beliau, yakni Ali bin Abi Thalib yang menerima Islam dan bersedia untuk beriman kepada Allah. Sementara Abu Thalib, paman Nabi, memberikan perlindungan kepada beliau selama masa dakwah. Namun, penyebaran dakwah yang terang-terangan ini juga mendapat banyak pertentangan dari kaum Quraisy. Bahkan, beberapa di antara mereka menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang gila hingga melakukan tindakan pelemparan kotoran kepada beliau. Abu Jahal dan Abu Lahab, yang mana adalah paman dari Nabi Muhammad SAW juga menentang Nabi dakwah beliau. Mereka menggunakan intimidasi untuk mencegah orang-orang yang mengikuti Nabi agar meninggalkannya. Ketakutan mereka adalah bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW akan mengancam agama nenek moyang mereka yang didasarkan pada penyembahan berhala. Tindakan mereka tidak hanya terbatas pada intimidasi. Banyak dari kaum Quraisy bahkan berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dengan segala cara yang mereka bisa. Mereka bahkan mencoba memberikan uang tebusan kepada Abu Thalib, paman Nabi, agar membiarkan Rasulullah wafat. Rencana pembunuhan ini sering melibatkan pihak eksternal untuk mencegah pecahnya perang saudara di antara suku Quraisy. Saat memasuki tahun pertama di Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya termasuk kaum muhajirin masih menghadapi tantangan besar untuk bertahan hidup. Kondisi ekonomi tidak stabil dan tidak semua dari mereka memiliki sumber keuangan yang mencukupi, kecuali Utsman bin Affan. Namun pada tahun kedua Hijriah, ketika kondisi kaum muslimin mulai membaik, Nabi Muhammad SAW memerintahkan pelaksanaan zakat. Beliau kemudian mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi seorang kadli di daerah Yaman. Kadli bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat di wilayah tersebut. Rasulullah juga memberikan nasihat kepada Mu'adz agar menyampaikan perintah zakat kepada ahli kitab di sana. Ketika sedang melaksanakan haji wada di Mina, Nabi Muhammad SAW melaksanakan perintah kurban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih sebanyak 100 ekor unta. Dalam proses penyembelihan ini, Rasulullah secara pribadi menangani 63 ekor unta, sementara 37 ekor lainnya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk disembelih. Tindakan penyembelihan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setelah menunaikan sholat Idul Adha, sesuai dengan perintah yang terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 36 mengenai jenis hewan yang boleh dijadikan sebagai kurban oleh umat muslim. Rasulullah mengalami sakit pada bulan Syafar di tahun ke-11 Hijriah. Saat itulah Rasulullah wafat. Seiring dengan turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 30 yang menyampaikan pesan bahwa semua manusia. Beliau mengalami sakit kepala dan demam yang berkepanjangan, menyebabkan suhu tubuhnya meninggi. Nabi Muhammad SAW mengalami sakit beberapa hari. Pekan terakhir masa sakitnya beliau memutuskan untuk pindah ke rumah istri kesayangannya, yaitu Sayyidah Aisyah. Tepat 5 hari sebelum wafat, suhu pada tubuh beliau semakin tinggi. Lalu beliau bersabda, "Guyurkan air dari manapun ke tubuhku, agar dapat menemui orang-orang dan memberikan nasihat kepada mereka." Setelah merasa agak ringan, beliau pun masuk ke dalam masjid dengan kondisi kepala yang terikat, lalu beliau duduk di atas mimbar dan berpidato di hadapan orang-orang yang duduk di hadapan beliau. Tepat hari sebelum kepergiannya, sakit yang diderita oleh Nabi Muhammad SAW tidak kunjung membaik. Di tengah sakitnya, Nabi Muhammad SAW tetap mengimami sholat 5 waktu. Namun,
Menjelang sholat Isya, kondisi Nabi Muhammad SAW tak kunjung membaik, sehingga beliau tidak sanggup lagi untuk pergi ke masjid. Dan beliau meminta Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam. Di hari wafatnya, Nabi Muhammad SAW dengan suara terbata-bata sempat memberikan petuah dalam khutbah. Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cintanya. Maka, taati dan bertakwalah hanya kepadanya. Kuwariskan dua hal pada kalian, sunnah dan Al-Quran. Barang siapa mencintai sunnahku berarti mencintai aku, dan kelak orang yang mencintaiku akan bersama-sama masuk surga bersamaku. Muhammad Jihad menyampaikan dalam kultumnya bahwa hijrah, jihad, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 218, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah 218. Berikut yang saya bisa sampaikan dalam cerita singkat tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat dan jika ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan informasi pada cerita tersebut, mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga sehat selalu dan sukses. Terima kasih Ali, sudah menceritakan cerita singkat tentang Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya sangat senang mendengarnya. Untuk teman-teman yang sudah menonton dan mendengar cerita dari kami, tolong bantu subscribe dan like channel ini. Saya, Syakila. Dan saya Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.